Oke, mari kita mendalami bacaan hari ini dari kitab Wahyu ya, bab 14 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 4b sampai 5. Mari kita membaca dan mendengarkan dengan seksama. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan 9 sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita buka kitab Mazmur 96 ayat 10 sampai 13. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, dunia itu raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca dan dengarkan dengan seksama. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita dalami ketiga bacaan yang sudah kita bacakan pada hari ini. Mari kita melihat dan merenungkan Wahyu 14 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 4b sampai 5. Dalam penglihatan Yohanes, kita melihat gambaran kebahagiaan surgawi bersama anak domba, yaitu Yesus Kristus. Gunung Sion melambangkan tempat pertemuan Allah dan umatnya, simbol kemenangan iman. Nah, para pengikut anak domba ditebus dan disucikan digambarkan dalam kemurnian iman mereka.
Nah, dalam Wahyu ya 14 ayat 14 sampai 20 ini ingin digambarkan suatu maksud dari Allah. Maksud dari Allah yaitu bagaimana anak domba itu, yaitu Yesus sendiri, sebagai Raja semesta alam, ya, yang bertahta di surga, dan dialah yang melaksanakan ya apa yang harus ya menjadi standar kita. Ini Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, penting kita untuk memahami itu. Nah, jadi Wahyu ayat 14 ya sampai 20 ini merupakan suatu hal yang menggambarkan gambaran simbolis tentang penghakiman terakhir, di mana Allah sebagai hakim yang adil menuai hasil bumi. Nah itu, perikop ini mengandung pesan mendalam tentang waktu penghakiman, keadilan Allah, dan tanggung jawab umat untuk mempersiapkan diri. Nah yang pertama apa? Ya, Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 ini menggambarkan yang pertama Kristus sebagai hakim yang berdaulat. Nah, jadi gambaran anak manusia di atas awan putih menunjukkan Kristus yang kembali ya. Jadi gambaran anak manusia di atas awan putih itu menunjukkan Kristus yang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi dunia. Jadi hakim agung kita itu adalah Yesus Kristus. Mahkota emas ya melambangkan otoritasnya sebagai raja segala raja. Nah, pada hari Minggu lalu kita merayakan ya hari raya Yesus Raja semesta alam. Dan sabit tajam melambangkan alat untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Jadi sabit itu adalah alat yang memisahkan yang baik dan dari yang jahat ya. Nah, apa refleksi bagi kita tentang gambaran ini? Apakah kita siap menyambut Kristus sebagai hakim yang datang? Apakah hidup kita sudah mencerminkan ketaatan kepadanya? Ini refleksinya. Kemudian Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 ini juga menggambarkan waktu tuaian yang sudah tiba. Malaikat menyerukan bahwa waktu menuai telah tiba karena tuaian di bumi telah masak. Ini melambangkan akhir zaman di mana segala perbuatan manusia akan diperhitungkan. Ya. Apa refleksinya bagi kita? Refleksinya bagi kita, apakah hidup kita sedang menghasilkan buah yang baik bagi Allah? Atau apakah kita masih membiarkan hidup kita penuh dengan dosa dan kegelapan? Nah, makanya dalam masa-masa ini ya, kita pada hari Minggu nanti kita akan memasuki masa Advent yang pertama, Minggu Advent yang pertama. Kita mempersiapkan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus, karena Natal itu adalah kedatangan, natus ya, atau kelahiran. Lalu Wahyu 14 ya, ayat 14 sampai 20 ini ya juga menggambarkan yang ketiga, yaitu penghakiman yang adil. Jadi ayat 19 sampai 20 menggambarkan memeras buah anggur di tempat pemerasan yang melambangkan ya. Jadi penghukuman atas dosa. Jadi gambarannya kuat dan serius, mengingatkan kita pada keadilan Allah yang tidak dapat ditawar-tawar. Jadi keadilan Allah itu tidak ditawar-tawar. Refleksi bagi kita, apakah kita hidup dalam pertobatan dan iman sejati kepada Allah? Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang masih diberikan kepada kita untuk bertobat? Nah, jadi pesan inti dari Wahyu 14 ayat 14 sampai 20, gambaran tuaian ini adalah pengingat bahwa Allah memanggil kita untuk hidup dengan kesadaran akan akhir zaman. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menghasilkan buah kebenaran, hidup dalam kasih, iman, dan perbuatan baik. Jadi sebagai umat beriman, umat Kristiani ya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah kebenaran. Lalu hidup dalam kasih. Kemudian hidup dalam iman dan hidup dalam perbuatan baik. Jadi kalau kita melanggar keempat hal ini ya, melanggar buah kebenaran, tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam iman, dan tidak
melakukan perbuatan baik, berarti kita ya mesti bertobat. Jangan menunda pertobatan sebab kita tidak tahu kapan waktu tuaian akan tiba. Jadi waktu tuaian itu kapan malaikat itu ya diperintahkan Allah ya untuk menuai kita, ya kita harus siap. Nah, Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus memanggil kami kepada pertobatan. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Persiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja dan Hakim yang adil dalam nama Yesus, ya kan? Atau dengan pengantaran Yesus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, itu adalah doa yang kita kembangkan dalam memaknai Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Selanjutnya, ya, Mazmur tanggapannya begitu luar biasa ya. Itu diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Ya. Yang tadi sudah kita dengarkan dengan seksama, Mazmur ini mengajarkan dua kebenaran utama, kebesaran Allah sebagai pencipta dan syarat untuk mendekat kepadanya. Jadi Mazmur ini mengajarkan dua kebenaran utama, yaitu kebesaran Allah sebagai pencipta dan syarat untuk mendekat kepadanya. Jadi ada syarat untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Yang pertama, kebesaran Allah sebagai pencipta, ayat 1 sampai 2. Pemazmur membuka dengan pernyataan bahwa seluruh bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, itu dia. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Kehidupan kita, segala yang kita miliki dan dunia, tempat kita tinggal, semuanya adalah anugerahnya. Sikap syukur dan penghormatan kepada Allah menjadi respon yang tepat terhadap kebesarannya. Kemudian, ya, Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 juga, ya, ayat 3 dan 4-nya. Siapakah yang layak mendekat kepada Allah? Untuk naik ke gunung Tuhan melambangkan kehadiran Allah. Jadi gunung Tuhan itu melambangkan kehadiran Allah dan berdiri di tempatnya yang kudus. Seseorang harus memiliki yang pertama tangan yang bersih, hidup yang tidak ternoda oleh dosa. Yang kedua hati yang murni, ketulusan dan kebersihan batin. Yang ketiga tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak tergoda oleh dunia yang menipu. Yang keempat tidak bersumpah palsu, menjaga kejujuran dan integritas. Nah, itu penting. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang kualitas moral dan spiritual seseorang. Jadi ingat, kalau kita ke gereja itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi tentang kualitas moral dan spiritual seseorang. Kemudian yang ketiga, janji berkat bagi yang setia, ayat 5 sampai 6. Allah menjanjikan berkat dan keadilan bagi mereka yang hidup dalam kesalehan. Jadi orang yang hidup dalam kesalehan, kekudusan, kesucian, itu akan diberikan berkat dan keadilan dari Allah. Angkatan orang-orang yang mencari wajah Allah adalah mereka yang haus akan hadiratnya, hidup dalam kebenaran dan menjadikan Dia pusat kehidupan mereka. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita ya selalu hidup atau mencari wajah Allah, ya, dan juga haus akan hadiratnya, hidup dalam kebenaran dan menjadikan Dia pusat kehidupan mereka. Itulah cara mencari jawaban Allah. Refleksi bagi kita, apakah saya menyadari bahwa segala yang saya miliki adalah milik Allah? Apakah saya menjaga tangan saya bersih dari dosa dan hati saya murni di hadapannya? Apakah hidup saya mencerminkan kerinduan untuk selalu mendekat kepada Allah? Nah, Tuhan, Engkaulah pencipta dan pemilik segala sesuatu, ajarkanlah kami untuk hidup dengan tangan yang bersih, hati yang murni, dan integritas yang sejati. Tolonglah kami agar selalu mencari wajah-Mu dan menerima berkat-Mu dari-Mu dalam hidup kami.